Masih dalam daerah bicara, saya Vivi Zapki masih bersama Anda. Kami mengulas tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Saya ingin kembali kepada Irsyad. Irsyad, apa yang Anda rasakan dampaknya ketika perguruan tinggi misalnya di sini yang Anda sebutkan tadi agak dirasa terlalu birokratis, kaku dan sebagainya. Apa dampak yang Anda rasakan? Ya, terima kasih. Kalau yang ditanyakan dampak dari terlalu birokratnya sebuah perguruan tinggi, maka kualitasnya pasti dikorbankan. Itu yang pertama. Terus saya sepakat sama Pak Prof. Edi tadi menyampaikan bahwa mahasiswa mau masuk di perpustakaan saja itu masih 50-50. Saya dari forum yang resmi ini minta maaf agak keluar sedikit merekomendasikan secara langsung kepada Pak Prof. Tommy Penturi, Pak Prof. sebagai rektor bahwa saya melihat fungsi perpustakaan itu tidak berbanding lurus dengan kegunaannya. Pegawai-pegawai itu parkir mobil, motor itu sampai di atas. Ini membuktikan bahwa ternyata kegunaan sebuah bangunan yang dalamnya notabene adalah buku dan lain-lain yang bisa membentuk paradigma mahasiswa itu tidak jalan sama penerapannya. Minta maaf Pak Prof, saya rekomendasikan langsung itu sesuai dengan apa yang saya lihat di Unpati. Boleh Ya, pasti mungkin. yang kasih masukan ya. Oke, baik. Jadi kekhawatirannya adalah ini berpengaruh pada kualitas. Betul begitu Pak Freddy, apakah pengelolaan yang kaku, birokratis dan sebagainya bisa membuat kualitas juga terpengaruh dan juga membuat mahasiswa mungkin meragukan ini jangan-jangan kami nanti lulus ya lulusnya sarjana aja begitu Pak? Memang kita tidak bisa secara mutlak mengatakan bahwa birokrasi itu tidak penting atau sifat birokratif dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan itu dianggap tabu, tidak bisa. Tetapi kita memang harus melihat aspek-aspek yang menurut kita birokrasi yang menghambat itu harus dicairkan. Jadi bagaimana kekakuan birokrasi itu bisa diperlunak dengan sebenarnya aturan-aturan internal yang bisa dikembangkan. Begini misalnya, birokrasi yang dimaksudkan kita tidak bisa samakan dengan birokrasi pemerintahan, tetapi tetap saja ada semacam struktur penyelenggaraan pendidikan yang itu harus dipatuhi rambu-rambunya. Ada aturan-aturan main yang harus dipenuhi sehingga kita tidak bisa kebablasan dalam kebebasan. Harus ada rel yang kita tumpangi sehingga itu bisa menjadi arah yang jelas untuk pengembangan ke depan. Begini misalnya, kalau kita ambil contoh seperti unit perpustakaan, di situ harus lebih fleksibel pengelolaannya, dan saya pikir upaya untuk sistem jaringan kemudian peluang untuk mengakses informasi di sana sekarang lebih terbuka. Nah, ini aturan-aturan yang mesti dibenahi. Kemudian kita tidak boleh terjebak pada mengejar apa itu birokrasi yang kaku, tetapi kita harus berupaya untuk melihat kualitas pengelolaan yang harus dikembangkan, kualitas layanan, kualitas pengembangan kebijakan, itu yang harus dilihat. Iya, tapi Pak Freddy dengan model pengelolaan perguruan tinggi saat ini, apakah itu memungkinkan bagi perguruan tinggi negeri saat ini untuk melakukan perubahan-perubahan misalnya secara drastis untuk mengubah kekakuan itu tadi? Ya,
belum maksimal. Jadi kita perlu ada sebuah pemikiran yang lebih besar untuk bagaimana kekakuan-kekakuan itu bisa dicairkan. Misalnya dengan saya jujur baru melihat atau membaca undang-undang ini, pemikiran saya ini sebuah langkah maju untuk kemudian kita bisa memahami bagaimana mengelola perguruan tinggi yang selama ini sifatnya birokratif itu kepada pengelolaan yang lebih ideal. Saya pikir demikian, Mbak Vivi. Tawarannya menarik ya. Pak Hadi, boleh dijelaskan lebih dalam lagi, seperti apa sih pengelolaan perguruan tinggi yang ditawarkan oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini? Mengapa tadi misalnya boleh ditambahkan lagi soal pilihan-pilihan itu diberikan kepada perguruan tinggi sehingga ada bentuk Satker, BLU dan juga perguruan tinggi berbadan hukum? Secara garis besar sebenarnya dua, Satker sama badan hukum. Kemudian Satker pengelolaan keuangannya dibagi dua, yaitu pengelolaan keuangan negara pada umumnya, dan yang kedua adalah yang badan layanan umum itu. Nah, pembagian antara Satker yang pengelolaan keuangannya dengan keuangan negara dengan BLU adalah pada mekanisme tentang birokrasi pada penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tadi sudah Mbak contohkan misalnya seorang peneliti gitu ya, dia lebih stres mengurusi SPJ-nya daripada mengurusi substansi penelitiannya gitu. Lupa soal hasil penelitiannya ya. Ya, misalnya di dalam keuangan negara seluruh pendapatan harus di-store dulu ke negara, kemudian baru diminta begitu. Untuk pengelolaan perguruan tinggi pasti tidak cocok ya. Kita tahu bahwa mengambil uang juga tidak secepat itu ya gitu. Nanti ada gaji terlambat, ada pembelanjaan terlambat yang terjadi seperti ini pada saat sekarang. Apalagi mahasiswa bikin kegiatan misalnya nunggu ini ya, lama ya. Nunggu itu lama. Kemudian yang berikutnya dikoreksi dengan perguruan tinggi negeri badan hukum. Nah, badan hukum itu entitasnya bukan sebagai satker dari kementerian tetapi merupakan entitas tersendiri ya. Misalnya di Universitas Erlangga gitu, itu sudah badan hukum sudah 7 tahun begitu. Itu sangat fleksibel sekali untuk mengelola pendidikan lebih maju lagi, dan terbukti UI, UGM, UNER itu masuk pada 500 besar di perguruan tinggi world class ya. Jadi kita sudah seperti itu. Nah, kami harapkan dengan misalnya Universitas Patimura nanti pengelolaan keuangannya lebih fleksibel dengan BLU tadi seperti yang diharapkan Prof. Thomas, kemudian pada gilirannya juga menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Contoh misalnya perguruan tinggi negeri badan hukum yang sangat fleksibel di dalam akademik misalnya. Pembukaan prodi dan fakultas itu tidak perlu persetujuan atau SK menteri, tetapi rektor itu bisa membuka fakultas gitu. Di UNER ada misalnya fakultas keperawatan, itu kan sangat dibutuhkan masyarakat begitu ya. Kemudian langsung dibentuk. Kalau kemudian kita harus minta izin ke Dikti atau ke kementerian, itu prosesnya kan panjang. Itu yang kita sebut birokratisasi yang tidak menguntungkan. Memang betul tadi dikatakan bahwa di dalam perguruan tinggi tidak bisa disterilisasi dari birokratisasi, betul. Tetapi birokratisasi yang sangat rigid itu yang kemudian menghambat perkembangan dan pengelolaan ya. Yang tadi sama Masnya dikatakan bahwa itu nanti pada akhirnya mengorbankan kualitas begitu. Tapi kan ada beberapa kekhawatiran dari kalangan mahasiswa kalau seandainya ada otonomi dalam pengelolaan keuangan adalah biaya kuliah jadi mahal karena ada apa ya dengan tanda petik kekuasaan kepada perguruan tinggi untuk mengambil keputusan kan dalam pengelolaan keuangan. Ada kekhawatiran itu di sini? Menurut saya mungkin ada kekhawatiran itu, tapi logika Badan Pusat Statistik mengukur Provinsi Maluku termiskin ketiga. Ini juga menjadi sebuah pertimbangan besar bagi pimpinan-pimpinan rektor Universitas Patimura untuk mengambil sebuah kebijakan entah dari sisi menaikkan SPP atau kebijakan yang lainnya. Jadi ada kekhawatiran, tapi saya pikir yang penting Universitas Patimura tidak satker dulu, naiklah dulu menjadi badan layanan umum kayak gitu. Oke, baik. Pak Freddy, bagaimana Anda melihat tawaran dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini soal pengelolaan keuangan, ada otonomi atau kebebasan lebih dalam pengelolaan keuangan? Apakah ini nanti akan menguntungkan perguruan tinggi? Ya, terima kasih Mbak Vivi. Ini hal yang memang krusial bagi saya untuk cerita soal pengelolaan keuangan. Jika otonomi itu tidak diberikan untuk perguruan tinggi, kalau kita masih sistem satker menyatu dengan satker pemerintahan yang selama ini,
itu mekanisme keuangannya amat sangat menyulitkan. Pokoknya bikin Pak Rektor pusing Ya. aja ya kalau ngurus keuangan itu ya. Ini kebetulan Pak Rektor ini tunjuk saya jadi PPK. Ya. Jadi kurang lebih 4 bulan ini akhirnya otonomi akademik saya hilang gitu. Nah, Karena ngurusin keuangan ya Pak ya. diganti dengan otonomi birokrasi keuangan gitu. Ya. Jadi sulit. Setelah saya membaca Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, pendidikan tinggi, saya melihat bahwa ini sebuah langkah ideal, paling kurang untuk kita mencari pengelolaan keuangan yang ideal. Kalau kita masih dalam sistem satker pemerintah, kita harus patuh pada mekanisme keuangan negara yang katakanlah kita punya duit ada di universitas, itu semua harus di-store ke kas negara. Kalau sudah di-store, mekanisme untuk menariknya itu susah bukan main. Kemudian belum lagi kita punya DIPA yang kalau terlambat, tahun ini saja untuk bukan cuman perguruan tinggi, untuk Kementerian Pendidikan Pak ya, itu sampai Mei baru DIPA-nya disetujui. Terima kasih Pak Freddy. Tadi Pak Freddy juga menyinggung soal transparansi dan akuntabilitas. Ini menarik juga kita untuk mengulasnya karena otonomi atau kebebasan yang diberikan kepada perguruan tinggi nanti tentu saja perlu ada yang mengawasinya. Seperti apa bentuk pengawasannya akan kita bahas setelah pesan berikut ini. Sembari saya juga ingin mengundang hadirin di sini jika ingin bertanya ataupun memberikan komentar, di bagian berikutnya adalah kesempatan Anda. Saya Vivi Zaptiki segera kembali bersama Anda sesaat lagi.